Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok Etika Bisnis 8E Manajemen yang beranggotakan 1. Handika Basori dengan NIM 1903102144, 2. Nubia Sunia Rizky dengan NIM 1903102161, 3. Pratiwi Dwi Handini dengan NIM 1903102162, 4. Anggun Renita Sari dengan NIM 1903102164, akan membahas studi kasus terkait dengan lumpur lapindo yang terjadi pada 29 Mei 2006 sampai dengan sekarang. Terkait dengan adanya artikel berita yang menyatakan bahwa lumpur lapindo termasuk dalam 6 bencana terbesar di dunia yang diakibatkan oleh manusia, maka kita akan mendengar tanggapan. Dengan tanggapan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Basor. Penyebab awal dari semburan lumpur lapindo ini awalnya pada tanggal 18 Mei 2006, yaitu PT Lapindo Brantas sempat melakukan pengeboran mencapai 8.500 kaki di bawah tanah. Adapun lokasi lumpur lapindo ini berada di sumur Banjar Panji 1, Porong Sidoarjo. Selama proses pengeboran ini, pihak perusahaan sempat diingatkan soal pemasangan casing atau pipa selubung yang harus dilakukan sebelum pengeboran. Dan lumpur itu diketahui menyembur 2 hari setelah gempa bumi di Yogyakarta. Hingga saat ini belum ada pembuktian secara ilmiah apakah gempa tersebut turut mempengaruhi semburan lumpur. Meski demikian, banyak orang yang percaya kedua bencana ini saling berkaitan. Puncaknya pada tanggal 29 Mei 2006, lumpur lapindo ini menyembur pertama kali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Adapun jarak pemukiman warga dengan lokasi lumpur yaitu berjarak 150 meter. Dalam AAPG 2008 International Conference and Expedition dijelaskan di Scampton International Conference Center Afrika Selatan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Oktober 2008 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh American Association of Problem Geologis atau disebut dengan AAPG, dihadiri oleh ahli geologis di seluruh dunia, menghasilkan pendapat sebagai berikut. 3 ahli dari Indonesia mendukung gempa Bantul 2006 sebagai penyebab tragedinya lumpur lapindo. 42 suara ahli menyatakan pengeboran sebagai penyebabnya. 13 suara ahli menyatakan kombinasi gempa dan pengeboran sebagai penyebabnya. Dan yang terakhir 16 ahli menyatakan belum bisa mengambil opini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Novi. Selanjutnya, saya akan memberi tanggapan mengenai berita bencana alam lumpur lapindo yang memasuki 6 bencana terbesar di dunia. Menurut saya, bencana alam lumpur lapindo ini merupakan kejadian yang menyebabkan air, uap, dan gas menyembur dari tanah yang di dekatnya, yang seperti sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Saya akan memberi tambahan mengenai proses penanganan dan penanggulangan lumpur lapindo ini juga terjadi pelanggaran HAM. Tidak layak kondisi pengungsian, kondisi tanggul yang tidak permanen, dan mengandalkan bautan lapisan pasir dan batu yang dapat tergelincir suatu saat. Sampai pada lambatnya pembayaran ganti rugi yang tidak lekas diberikan oleh pemerintah. Di samping itu, aspek pembangunan berkelanjutan juga harus ditingkatkan, karena aspek tersebut merupakan konsep yang memajukan dalam meningkatkan faktor ekonomi, sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan bertujuan agar saling memperkuat satu sama lain. Dampak dari pengungsi ini juga mengalami krisis
identitas karena KTP mereka tidak bisa digunakan karena desa tempat tinggalnya hilang ditelan oleh lumpur panas. Lalu bentuk tanggung jawab sosial dan skema jual beli yang didapat oleh warga dari perusahaan Lapindo ini berupa proses jual beli yang mendapatkan legitimasi untuk dilakukan melalui Perpres nomor 14 tahun 2007. Kemudian peraturan ini akhirnya menggiring penyitas lumpur bersedia untuk masuk dalam skema jual beli yang justru gagasannya berasal dari pihak Lapindo. Tetapi apakah jual beli itu adalah bentuk kebaikan hati? Bukankah jual beli itu merupakan bisnis as usual? Karena yang dilakukan pihak Lapindo untuk memperbaiki reputasi, tetapi dengan cara menyebarkan wacana, yaitu kebaikan hati meskipun bukan kesalahannya. Karena mengapa mereka mengartikan bukan kesalahannya? Karena menurut pihaknya yaitu lumpur Lapindo ini terjadi karena setelah gempa dari Yogyakarta itu. Kemudian kebaikan hati ini diimplementasikan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dengan cara jual beli tanah dan bangunan yang tenggelam. Segitu pendapat dari saya. Kemungkinan apakah ada pendapat lain yang bisa disampaikan oleh Saudari Pratiwi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pendapat. Menurut pendapat saya, yang saya ketahui, masyarakat yang terdampak dari semburan lumpur Lapindo tersebut juga mendapatkan dana ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah melalui perjanjian. Pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi tanah bangunan warga korban semburan lumpur Lapindo. Pada saat itu, perusahaan bakery memperoleh pinjaman sebesar 781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah atau dana talangan sebesar 773,8 miliar. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki waktu 4 tahun dengan suku bunga 4,8%. Sedangkan denda yang disepakati adalah 1:1000 per hari dari nilai pinjaman. Perjanjian disepakati oleh Lapindo yang akan mencicil 4 kali sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada tahun 2019 lalu. Akan tetapi hingga saat jatuh tempo, Lapindo baru mencicil 1 kali dan besarnya hanya 5 miliar dari total utang 773,8 miliar. Sampai saat ini belum ada pembayaran lanjutan sehingga utangnya semakin bertambah karena denda terus berjalan. Terima kasih, itu tanggapan dari saya. Untuk tanggapan yang terakhir akan disampaikan oleh Anggun. Menurut pendapat saya, pada dasarnya industri minyak dan gas atau migas, seperti halnya dengan industri tambang yang lain, dan tergolong dengan industri berbahaya dan berisiko tinggi. Oleh sebab itu, tidak boleh diselenggarakan secara sembarangan. Pemerintah dan pihak PT LBI juga telah melakukan dominasi terhadap pengelolaan sumber daya migas dan mengakibatkan terjadinya bencana lumpur Lapindo sehingga memunculkan masalah pada masyarakat sekitar. Adanya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan akan berimbas pada kerusakan lingkungan dan juga hal negatif lainnya. Banjir lumpur panas ini juga memaksa ratusan ribu warga kehilangan pekerjaan dan juga tempat tinggal. Lokasi semburan lumpur Lapindo yang hanya berjarak 150 sampai dengan 500 meter dari pemukiman warga. Semburan lumpur Lapindo tentunya menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Terhambatnya aktivitas tersebut membuat ketidaknyamanan masyarakat dalam beraktivitas kesehariannya. Bencana lumpur Lapindo ini juga menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para korban yang merupakan warga di sekitar lokasi terjadinya peristiwa lumpur panas tersebut. Bentuk ketidakadilan ini bukan hanya terkait dengan permasalahan ganti rugi maupun relokasi, tetapi juga dampak dari berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, aspek kesehatan, aspek psikologis, dan lain sebagainya. Dari aspek psikologis, korban yang terkena dampak lumpur juga harus terlibat di konflik dengan PT Lapindo Brantas, pemerintah, warga desa, bahkan pada mereka yang bukan korban lumpur Lapindo ini.
Situasi konflik yang berlapis-lapis ini dengan adanya persoalan pemenuhan kebutuhan dasar menyebabkan banyak korban lumpur lapindo yang tidak siap mental, mudah terjebak dalam tekanan psikologis yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas kesehatan, bahkan sampai terjadinya kematian. Dengan adanya dampak tersebut, setidaknya ada dua hal yang diperlukan untuk ditinjau ulang agar kasus lumpur lapindo ini dapat diselesaikan dengan adil. Pertama, pemerintah harus lebih dahulu berani meninjau ulang terhadap keyakinannya bahwa semburan lumpur lapindo ini disebabkan oleh peristiwa bencana alam yang menjadikan adanya beberapa regulasi yang justru membebaskan secara perlahan pihak yang seharusnya bertanggung jawab pada kasus itu. Pihak yang seharusnya bertanggung jawab pada kasus semburan lumpur lapindo tersebut merupakan putusan yang kurang baik bagi pengelola industri tambang di Indonesia. Kedua, pemerintah harus meninjau kembali regulasi yang mereduksi persoalan ganti rugi bagi korban lumpur yang bukan hanya sekedar persoalan jual beli aset korban lumpur. Pemerintah dalam skema ganti rugi harus memasukkan persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kerusakan lingkungan. Kedua hal tersebut jika tidak ditinjau ulang, maka penyelesaian kasus lumpur lapindo model apapun dipastikan tidak akan bisa memenuhi rasa keadilan pada korban lumpur lapindo. Bahkan akan menjadi insiden buruk bagi penyelesaian kecelakaan industri tambang ke depannya. Tidak hanya itu, proses penanganan dan penanggulangan lumpur lapindo ini juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tidak layaknya kondisi pengungsian, kondisi tanggul yang tidak permanen dengan mengandalkan bautan lapisan pasir dan batu yang dapat tergelincir suatu saat, sampai pada lambatnya pembayaran ganti rugi yang tidak lekas diberikan oleh pemerintah. Di samping itu, aspek pembangunan berkelanjutan juga harus ditingkatkan karena aspek tersebut merupakan konsep yang memajukan dalam meningkatkan faktor ekonomi, sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan bertujuan agar saling memperkuat satu sama lain. Masyarakat yang terkena dampak lumpur lapindo pun juga merencanakan agenda relokasi bersama, tidak tinggal di tempat yang terpisah, tapi secara kolektif. Akan membeli sepetak lahan dan berencana tinggal bersama di lahan tersebut. Sekian pendapat dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.